ini masih melakukan ibadah secara online, tetapi sukacita di dalam Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Jemaat, siapkanlah hati dan pikiranmu bagi Allah. Jemaat diam untuk bersaat teduh. Marilah kita bangkit berdiri dan menyambut firman Tuhan sambil menyanyi dari nyanyian Kidung Kesahan 52 ayat 1 sampai 2. Bapak Ibu kekasih Kristus, memasuki ibadah utama Minggu 20 Februari 2022. Marilah bersama kita memasuki kedalaman hubungan dengan Tuhan. Seraya dalam setiap hati kita berkata, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Salam kepadamu, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Sejahtera kita sekalian. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Nats pemimpin, saudara-saudara jemaat, mendasari kebaktian kita hari ini, firman Tuhan mengatakan seperti yang tertulis dalam Lukas 6 ayat 27 yang bunyinya sebagai berikut. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baik kepada orang yang membenci kamu. Amin. Kita aminkan bersama dengan nyanyian dari Kidung Kesahan 52 bait 3 sampai 4. Terima
kasih, kita merenahkan diri di hadapan hukum Tuhan menurut Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Pengakuan dosa. Oleh karena hukum Allah menegaskan segala kesalahan dan dosa kita, maka sepatutnya kita merendahkan diri di hadirat Allah, mengaku dosa kita. Marilah kita mengaku secara pribadi. Marilah kita selaku gereja mengaku. Allah yang Maha Kudus, kami mengaku dosa dan kesalahan kami terhadap-Mu. Ampunilah kami atas kejahatan yang kami lakukan, atas perlakuan buruk sengaja maupun tidak yang kami biarkan terjadi di rumah, gereja, dan di tengah komunitas bangsa. atas pikiran-pikiran yang tak benar, yang merusak hidup dan persekutuan kami. Atas keengganan kami menjadi teladan dan damai bagi sesama kami. Kasihanilah kami dan ampunilah kami. Ubahlah hidup kami agar sanggup menunjukkan kepada dunia terang-Mu dalam hidup kami. Demi Yesus Kristus penebus dosa kami mohon. Amin. Kita menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat 39, baitnya yang pertama. Dengan rasa hormat penuh syukur, saya undang bangkit berdiri, kita mendengar berita anugerah pengampunan Tuhan. Sebab itu dengarlah berita anugerah dari Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Bagi saudara yang mengaku dosanya dengan tulus kepada Allah,
maka pengampunan Allah tersedia baginya. Dan ia sendiri berkata, sebab kami telah dibeli dan harganya lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Petunjuk hidup baru. Dengan demikian kita hidup dalam suatu hidup yang penuh dengan kelimpahan kasih Allah yang disebut hidup baru. Dengarlah petunjuk hidup baru yang terdapat dalam Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah. Amin. Kita menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat 39 baitnya yang kedua. Sebagai jemaat Yesus Kristus dalam suatu persekutuan dengan segala jemaat dari segala abad dan tempat, marilah kita mengucap bersama-sama pengakuan iman yang am dan rasuli sambil berdiri. Kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan. Persembahan syukur, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan cara memberikan persembahan kita yang akan dipergunakan untuk penyelenggaraan pekerjaan Tuhan di dunia ini. Saudara-saudara jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan persembahan kita sambil mengingat kata Alkitab. Lalu kata Yesus kepada mereka, kalau begitu, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Lukas 20 ayat 25. Sementara itu kita menyanyi dari nyanyian Kidung Gesan 452.
syukur karena Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang telah kami persembahkan yang berasal dari berkat-Mu juga. Ajar kami menggunakan yang baik yang masih ada pada kami. Kiranya persembahan kami akan membawa hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu kekasih Kristus, tiba saatnya bagi kita sekalian untuk mendengar sabda firman Tuhan. Untuk itu mari kita mempersiapkan hati kita masing-masing untuk mendengar sabda firman Tuhan seraya menyanyi dari Kidung Kesan 565, Kasih Pasti Lemah Lembut. Demikian pujian kami, ya Allah, Engkau yang adalah kasih, mengajarkan kami kasih dan kami menjadi pelaku kasih oleh karena kekuatan kuasa Tuhan. Mampukan kami, ya Tuhan, dengan kasih kami dapat mengampuni orang-orang yang melakukan pelanggaran, kesalahan, membenci hidup kami selaku pelayan-pelayan-Mu, dan kami mampu berbuat baik oleh karena kasih dari Bapa, oleh karena kekuatan dari Tuhan. Kebenaran firman-Mu memandu dan setiap kami yang mendengarkan ditenggelamkan dalam kasih, menerima seluruh kekuatan supernatural dari Tuhan, sehingga selanjutnya kami lebih lagi mengasihi dengan kasih. Dalam Kristus Tuhan yang penuh kasih, yang memberikan kasih, kami telah berdoa menerimanya. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Lukas pasalnya yang ke-6, ayatnya 27 sampai 36. Bapak Ibu yang di rumah maupun di tempat ini ya bisa bangkit berdiri, diundang bangkit berdiri. Dalam perikop kasihilah musuhmu, kita akan membaca bagian firman Tuhan ini silih berganti. Lukas pasalnya ke-6 ayat 27 sampai 36. 27 saya membaca, 28 Ibu Bapak sekalian. Demikian sabda firman Tuhan. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang
Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarlah juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan jangan meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang berdosa pun mengasihi juga orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka akan menerima kembali samanya. Tetapi kamu kasihlah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus dan firman-Nya berkata, berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang membaca firman Tuhan, merenungkan, menyimpan dalam hati, yang mempraktekkan dan membagikan dalam kehidupan lainnya. Haleluya. Silakan duduk kembali. Saudara kekasih Kristus, nanti kalau ada bunyi tok-tok, itu sedang renovasi di sebelah gedung gereja. Jadi tidak masalah begitu. Bapak Ibu kekasih Kristus, setelah kita membaca bagian firman Tuhan di dalam Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 36, tema kita adalah kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka. Saudara, ini nggak asing bagi kita, tetapi bisa jadi beberapa kali kita gagal untuk melakukan itu. Untuk itu, saudara kekasih Kristus, pandemi masih ada, tetapi orang percaya memiliki habitus, memiliki kebiasaan baru yang disebut prokes, protokol kesehatan itu sudah menjadi bagian itu. Dan hari ini kita kembali ibadah dengan live streaming, dan Bapak Ibu Saudara yang di rumah melakukan ibadah, saudara, prokes protokol kesehatan untuk diri ini sehat disertai juga dengan habitus beriman, maka imun dan aman. Saudara, untuk itu salah satu yang dilakukan jemaat Tuhan, ada yang terpapar, ada yang juga terdampak oleh pandemi. Ada yang dilakukan di rumah selain berusaha prokes iman, aman, imun dan aman itu, melakukan detoksifikasi. Detok berasal dari dua suku kata, yaitu D itu pengeluaran dan tok itu berarti racun.
Dengan kata lain, detox adalah proses mengeluarkan racun dari dalam tubuh kita akibat sering tanpa sadar mengkonsumsi makanan yang tidak sehat, yang berlemak, penuh dengan kolesterol, memiliki juga kandungan bahan-bahan kimia yang berbahaya di dalam tubuh. Maka di dalam tubuh kita ada juga yang namanya racun. Saudara kekasih Kristus, yang berusaha hidupnya detoksifikasi, maka tubuhnya akan menjadi bugar, tubuhnya akan menjadi sehat karena bebas racun. Amin. Berikut ini yang kemudian pagi hari ini kita lakukan bersama. Detoksifikasi utuh dalam hidup kita, tidak hanya tubuh, tetapi jiwa, roh, pikiran, perasaan, keinginan kita, dan harus terbebas dari segala model macam racun. Saudara kekasih Kristus, tentu detoksinya bukan dengan cara-cara duniawi, tetapi secara rohani, yaitu dengan sadar diri, dengan mengaku dosa, dengan bertobat, membuka diri terhadap pimpinan Roh Kudus lalu diperbaharui. Karena seringkali kita berada di lingkungan, di keadaan situasi yang bercampur hal-hal yang duniawi atau keinginan-keinginan tubuh kita. Saudara kekasih Kristus yang melakukan detoksifikasi rohani, shalom. Puji nama Tuhan. Karena temanya adalah kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka. Lalu pertanyaannya, bagaimana umat dapat mengasihi musuh dan berbuat baik kepada mereka semua? Jawabannya, Bapak Ibu Saudara, berhubung di pendahuluan tadi, adalah detoksifikasi rohani. Kalau berdasarkan pembacaan Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 36, setidaknya dari sekian banyak jawaban ada dua hal. Kita umat percaya dapat mengasihi musuh dan berbuat baik itu dengan memiliki kasih dari Kristus. Yang kedua, dengan memiliki hati Bapa. Jadi bagian-bagian ayat ini, ayat 27 sampai 33, memiliki kasih Kristus atau memiliki teladan kasih Kristus. Lalu yang kedua, ayat 34 sampai 36 adalah memiliki hati Bapa. Puji nama Tuhan. Ayat 27 sampai 33 sebagai jawaban dari pertanyaan umat dapat mengasihi musuh dan berbuat baik kepada mereka adalah dengan teladan memiliki kasih Kristus. Saudara, kasih Kristus itu seperti apa? Kasih Kristus itu kasih agape yang memberi, tidak mengharap kembali. Yang diberikan Kristus tidak mungkin ada yang dapat memberikan menyamainya, karena memberikan dirinya, memberikan hidupnya, memberikan darahnya, memberikan kuasa darahnya bagi keampunan dosa umat manusia. Saudara kekasih Kristus, umat memiliki kasih Kristus ini bagaimana caranya? Kalau umat memiliki kasih Kristus, karena kasih Kristus telah dicurahkan, diberikan, pengampunan Allah telah diberikan oleh Roh Kudus yang tinggal dalam kehidupan kita. Maka saya kira kita tidak hanya cukup percaya, kita beribadah
pujian, penyembahan, doa, kalau perlu dengan puasa. Karena begini, pertalian hati diri manusia itu dengan Allah seberapa dalam dan kuatnya mempengaruhi bagaimana sikap kita terhadap orang lain yang memusuhi hidup kita. Jadi ayat 27 saya bunyikan, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada yang membenci kamu. Mana bisa? Ada orang yang berkata, mana mungkin kita dapat melakukan hal ini? Mungkin bisa saja kalau kemudian racun kita keluarkan di dalam diri kita, di dalam jiwa dan roh kita, dalam pikiran kita, dengan prinsip detoksifikasi up, in, out. Saudara, ketika kita sulit sekali mengasihi orang lain, sulit sekali mengampuni, sulit sekali berbuat baik kepada orang yang memusuhi kita, cek kembali hubungan kita dengan Allah. Ketika kita up hubungan dengan Allah, ngalami kasih Allah, ngalami kemurahan Allah, ngalami seluruh pemberian Allah, hidup bebas, hidup penuh sukacita, hidup murni, hidup tulus di hadapan Tuhan. Dan yang dicari adalah perkara di atas, yang dicari adalah kemuliaan Tuhan, yang dicari adalah melakukan pekerjaan pelayanan. Maka melakukan segala sesuatu bukan seperti untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Saudara kekasih, hal ini disebut dengan up. Hubungan umat dengan Allah itu akan menjadikan in ke dalam diri, hubungan umat yang mau diperbaharui. Kalau minggu yang lalu mengeraskan diri, mengeraskan hati, maka hidup umat terkutuk. Tetapi orang yang terbuka diberkati, terkutuk dalam arti menutup diri. Di satu sisi sudah mengalami sindrom kecenderungan warisan dosa Adam, dan itu terkutuk. Hati, perbuatan, pikirannya melakukan hal yang jahat terus-menerus, kemudian mengeras hatinya. Maka di bagian ini in, hubungan dengan Allah yang terbuka, diperbaharui, mau belajar, mau koreksi diri, mau introspeksi diri. Aku ini salah, aku ini keliru, aku ini gagal. Maka kemudian kita mengalami kehidupan yang diproses terus-menerus oleh Allah yang akhirnya out. Karena hubungan dengan Allah, dirinya bersih, motivasinya bersih, hidupnya bersih, detoksifikasinya luar biasa, sehingga kemudian murni hidupnya. Baru kemudian sikap perbuatan hatinya terhadap musuh itu penuh kasih. Inilah yang disebut dengan teladan memiliki kasih Kristus. Dalam prinsip pendidikan ada yang disebut kognitif, mengerti firman Tuhan, kemudian diubahkan cara berpikirnya makin luas, dan kemudian psikomotorik, pusat kontrol saraf otaknya menggerakkan kaki tangannya untuk berbuat baik, bahkan mudah sekali untuk mengasihi musuh. Maka hasilnya adalah tingkah laku yang bersih dan kehidupan yang revolusioner, karena umat percaya meninggalkan asas timbal balik. Kalau kau memberi, ya aku memberi. Tapi kalau kau nggak memberi, maka aku tidak memberi. Karena kamu berbuat jahat, ya aku berbuat jahat. Karena kau berbuat baik, maka aku berbuat baik. Ini timbal balik. Orang tidak percaya pun dapat melakukannya. Tetapi revolusioner karena meninggalkan asas timbal balik itu, karena memiliki kasih agape, maka teladannya, meskipun kau racuni aku, air tuba itu aku balas dengan air susu. Saudara kekasih Kristus, tingkah laku bersih dan revolusioner itu, umat bisa menunjukkan kemurahan hati, kebesaran Allah, bahwa aku mengampuni bukan berdasarkan perasaan, tetapi kebesaran Allah yang ada di dalam hidupku. Saudara,
Ini yang kemudian diringkaskan dalam paham cinta kasih terhadap musuh. Mari kita batasi. Siapa yang disebut musuh? Musuh adalah orang yang gak suka dengan aku tadi. Dalam konteks ini, musuh yang dimaksud adalah mereka yang membenci para murid yang sedang melakukan pekabaran Injil. Atau artinya adalah mereka yang membuat rusak pekerjaan Allah. Mereka yang menghambat pekerjaan pelayanan, itu namanya musuh. Musuhnya Allah. Musuh orang yang sedang melakukan firman Tuhan, itu disebut musuh. Saudara kekasih Kristus, kalau dalam hal ini kadang kita berpikir, dosanya itu kan berbuat baik. Lu saya ini kan tulus. Nggak ada yang kurang karena aku mengasihi. Kadang kita nggak terima karena kenapa ketulusan ditangkap dengan serangan. Dari tadi saya kan nasihatin anakku, kenapa anakku jadi marah dan berkata, kenapa mama ini marah-marah mulu? Padahal maknya tidak pernah mengambil keuntungan sedikit pun dari anak. Dia hanya berusaha untuk anak itu baik dan tidak mengambil keuntungan apapun. Saudara, keadaan demikian dialami murid Tuhan Yesus, juga dialami para pelayan-pelayan di masa sekarang yang kemudian menjadi musuh, memusuhi orang yang tulus yang melayani. Ayat yang ke-27. Kasih itu berpusat kepada kehendak. Maka kehendak yang dalam diri adalah penuh dengan kasih Kristus. Mengampuni. Mengampuni itu tidak mungkin melupakan kesalahannya. Tetapi kesalahan seseorang itu tidak menjadi rekomendasi kita untuk membalas atau untuk membencinya. Saudara, bagaimana jika, tolong bantu saya selaku pelayan Tuhan, atau seperti Bapak Ibu Saudara masih ada semangat destruktif, semangat untuk membalas, semangat membenci, semangat tidak mau mengampuni, semangat tidak bisa berbuat baik, semangat yang membenci musuh. Bapak Ibu tolong, kira-kira apa yang dilakukan? Detoksifikasi rohani, jangan hanya jasmani saja. Saudara, ayat 28, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Jadi hanya dengan kasih Kristus, Bapak Ibu Saudara dan saya dapat melakukan memberkati baik dengan doa maupun dengan perbuatan kasih kepada mereka yang membenci pelayan, yang membenci pekerjaan pelayanan Tuhan, meskipun mereka tidak layak dikasihi. Tetapi Tuhan Yesus yang ada di dalam diri kita memampukan kita untuk mengasihi mereka. Ayat 29. Ayat 29, barang siapa menampar pipimu yang satu, berikan kepada pipimu yang lain. Jadi ada nas yang lain ini. Jika engkau ditampar pipimu sebelah kiri, berikan yang kanan. Jadi konteksnya begini. Kalau ditampar pipi kiri, ini masih dimanusiakan. Kau dan aku sesama manusia. Tetapi berikan yang sebelah kanan itu ditampar pakai. Ditampar sebelah ini bukan manusia lagi, atau tidak sejajar, itu direndahkan. Saudara, jika pelayan Tuhan, jika orang yang melakukan pekerjaan pelayan dihina sesama dan kemudian dihancurkan karena sudah dianggap orang yang gak penting, difitnah, yang kemudian dihancurkan, apa yang kemudian dilakukan? Ayat 29, dengan kasih Kristus saja. Orang yang mengalami kasih Kristus, maka siap melayani, siap direndahkan, siap difitnah, siap dihancurkan, siap ditiadakan dari hidup. Amin. Ini luar biasa. Berikut, kira-kira kalau orang yang belum detoksi bisa enak aja.
Mangkau aja yang bisa bikin begitu. Jadi rupanya orang zaman sekarang untuk sehat tidak cukup divaksin 1, 2, tetapi detoksifikasi, karena itu penting. Kalau meskipun divaksin sehat secara jasmani, tetapi masih ada racun di dalam diri ini, virusnya nggak bisa dimatikan dengan cara-cara di dunia ini. Saudara sudah vaksin? Coba tanya sebelah, kalau sudah divaksin. Saudara kekasih Kristus, ayat yang ke-30, berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu dan jangan meminta kembali kepada orang yang mengambil kebenaran. Saudara, dengan kasih Kristus siap dirugikan, dengan kasih Kristus siap dirampok orang, melebihi apa yang kita miliki, habis-habisan, karena melayani dengan sukarela, melayani dengan penuh sukacita. Kira-kira ayat yang ke-30 ini sudah maksimal kita layani, mengasihi dengan kasih Kristus, melayani dengan tulus ikhlas, atau melayani dengan motif. Ayat yang ke-31 sampai 33, dengan ukuran mengasihi sesama itu, ukurannya adalah seperti Kristus mengasihi aku, orang berdosa. Ketika aku masih berdosa, maka aku mengasihi orang yang masih berbuat dosa, masih berbuat jahat kepadaku, maka aku mengasihi, maka aku mengampuni, maka aku berbuat baik kepada mereka. Dengan ukuran seperti Kristus mengasihi, demikian aku mengasihi. Maka tindakan Bapak Ibu Saudara adalah kasih yang revolusioner. Jika burung bisa terbang, hal yang biasa. Jika ikan bisa berenang, hal yang biasa. Saudara mengasihi, mengampuni, melupakan, dan kemudian tetap berbuat baik, bukan hal yang luar biasa. Itu hal yang biasa dari hasil orang yang memiliki kasih Kristus. Berikut yang kedua, bagaimana umat dapat mengasihi musuh dan berbuat baik kepada mereka adalah dengan memiliki kasih Bapa, dengan teladan memiliki kasih Bapa. Ayat 34 sampai 36. Lukas pasal 15 ayat 20 tentang kasih Bapa saya bunyikan ini. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasih. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Coba perhatikan, si bungsu pergi menghabiskan dananya, menghabiskan harta orang tuanya, berbuat jahat sampai jatuh miskin. Ya, maka gambaran hati Bapak itu di depan rumah menunggui anaknya pulang, pengen kembali merangkul anaknya. Ketika anak kejauhan sudah kelihatan lusuh sampai orang nggak mengenal dia, bapaknya berlari merangkul, mengasihi dia. Saya perhatikan bahwa kasih Bapa, seorang Bapa yang kemudian mengasihi, yang kemudian berusaha untuk mengasihi luar biasa. Ini disebut merawat. Bapak Ibu Saudara yang memiliki hati Bapa, siapapun orang yang menciderai pekerjaan pelayan, siapa orang yang menghambat pekerjaan pelayanan, tetap dikasihi oleh Bapa. Bapa menunggu dan kemudian kenakan cincin, jubah yang baru, potong sembelih hewan yang kita adakan pesta. Saudara, ini luar biasa. Hati Bapa itu di satu sisi penuh kasih, di satu sisi adil,
ketika adil dan kasih ini menyatu dalam diri Kristus, sehingga kemudian Bapa mengorbankan Kristus Tuhan, mengorbankan dirinya agar kasih dan adil itu kemudian dinyatakan kepada sesama. Saudara yang jengkel, saudara yang marah, saudara yang kadang ini nggak bisa kalau seperti ini terus menerus, kerbau saja jatuh tidak di tempat yang sama, dia akan berubah. Ini disampaikan di firman Tuhan nggak berubah, dikasih teladan nggak berubah, kemudian dibaikin nggak ngerti. Ini gimana ini? Saudara yang kemudian capek, saudara yang kemudian saudara yang kemudian jengkel, maka hanya satu cara, yaitu pertemukan orang yang memusuhi pekerjaan Allah, memusuhi hamba Allah ini dengan Tuhan. Dengan ketemu Tuhan, memiliki adil dan kasihnya Allah, maka dia akan memiliki kasih Kristus dan hatinya Bapa karena mengalami Tuhan. Saudara kekasih Kristus, tugas kita adalah merawat. Dalam merawat tentunya hal-hal yang kita lakukan berespon dengan benar. Karena benar atau tidak bukan berdasarkan posisi kita, tapi bagaimana kita merespon. Karena kita melayani, karena murid-murid Tuhan pada waktu itu juga melayani. Jadi objek yang dilayani adalah orang-orang sebagai subjek untuk melakukan tugas mulia ini. Saudara kekasih Kristus, hati Bapa adalah hati yang lembut, hati yang mengasihi kita dengan begitu besar. Emang siapa kita di hadapan Tuhan? Kita najis, koinais, kotor, seperti seorang yang kumuh lusuh datang ke tempat sebuah pesta perhelatan besar dengan keadaan yang luar biasa, dan kita pasti malu-malu dan mau masuk atau tidak posisi seperti ini. Tetapi Bapa merangkul kita, mengasihi kita, dan mengampuni kita. Hati Bapa penuh dengan pengampunan. Maka setiap orang percaya memiliki hati Bapa, maka pasti, karena dulu saya juga sadar diri mengaku dosa dan bertobat, maka demikian hidup yang detoksin ini akan menjadikan orang lain yang penuh dengan racun itu kembali dapat dibersihkan. Saudara, Mazmur 103:13, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Hati adalah kehidupan batin seseorang, mencakup keinginan, mencakup perasaan dan pikiran hati. Maka hati adalah pusat kehendak kehidupan manusia. Setiap umat yang hatinya tidak sendiri yang kemudian untuk melayani, tetapi doa, pujian, penyembahan dan puasanya sehingga mengeluarkan yang racun, dan hatinya melekat kepada hati Bapa, ibadahnya itu sampai menyatu dengan pikiran Allah, sampai menyatu dengan kehendak Bapa, hatinya Bapa. Maka yang ke-34, orang yang berdosa juga mengharapkan mendapat pengampunan dari bagian besar bagi kemurahan hati Bapa. Saya orang berdosa, saya orang bersalah pun pengen diampuni, pengen mendapat bagian yang terbesar dari Allah. Untuk itu ayat yang ke-35, Bapak Ibu Saudara yang memiliki hati Bapa dapat mengasihi musuh, dan kemudian sehingga memiliki upah yang besar dan menjadi anak Allah. Sebuah kesempurnaan yang lengkap dalam kehidupan kita utuh karena memiliki kasih Bapa, memiliki pembaharuan dari Kristus. Ayat yang ke-36, dengan hati Bapa umat menjadi murah hati, dapat berbuat baik kepada semua orang tanpa membedakan orang itu apakah pemalas, apakah merugikan, apakah memusuhi hidup kita. Kita tetap mengasihi karena kita memiliki
kasih Bapa. Di bagian paparan firman Tuhan ini, saya menyebut sublimasi diri ke arah mulia. Ada sebuah pohon di Afrika yang menghasilkan buahnya itu racun. Maka tidak heran para pemburu tradisional menggunakan buah ini untuk melumuri panah dan tombaknya, untuk mendapatkan binatang buruan atau memanah musuh, sehingga pasti yang terkena tidak ke organ mematikan, ke kaki atau tangannya orang itu atau yang dipanah pasti mati. Saudara kekasih Kristus, karena peperangan diakhiri dan banyak orang tidak lagi menggunakan itu, maka buah yang beracun itu dicangkok dengan buah pil. Dan buah pil itu ketika dicangkokkan, maksudnya buah yang beracun itu dicangkokkan dengan pil, dahan atau tangkai pil. Kemudian buahnya pelan-pelan terus diupayakan sehingga akhirnya dicobakan kepada binatangnya nggak mati. Dicoba manusia menyehatkan, menyegarkan. Sublimasi ke arah mulia, saya kira sublimasi ini adalah suatu bentuk proses pertahanan manusia yang disebut egosentrisme yang ekstrim ke arah dewasa, ke arah bertanggung jawab yang tadinya troublemaker, bikin rusak di mana-mana, tapi kemudian menjadi berkat di mana-mana. Seorang ketika temanya adalah hidup, kasihlah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka. Sublimasi diri ini bukan diperuntukkan bagi mereka yang kita layani, tetapi bagi kita yang pertama melayani, karena akhirnya sikap pelayan seperti saya masih ada emosi yang tinggi, yang sutet, yang tegangan tinggi, yang suka marah-marah, kemudian berusaha menyalahkan orang lain, tidak mau mengakui kesalahannya, dan pikiran ini orang-orang liatin saya, ini orang-orang pasti memusuhi saya, berpikiran negatif, kemudian timbul ada iri hati, ada fitnah, ada benci, ada permusuhan. Maka ini yang harus dilakukan adalah berusaha untuk detoksin. Saudara kekasih Kristus, apa yang Bapak Ibu Saudara lakukan untuk bisa melakukan dua hal, memiliki kasih Kristus dan memiliki hati Bapa? Saya berdoa di mimbar utama ini, doa ujian, penyembahan, puasa. Bapak Ibu Saudara mengosongkan diri, mengosongkan pikiran. Aku kok sulit sekali ya mengampuni, aku kok semangatnya membenci, aku semangatnya kok mencelakai orang lain ya. Saudara, puasa, kalau perlu latih untuk menahan diri, lembut hati, lembutkan hati, dengar firman Tuhan, sadar diri, terbuka, melihat koreksi. Ada program di GKO, juga di GKO Taman Sekundari Indah untuk retreat, perenungan diri, melihat ke dalam diri, karena kumulai dari diriku sendiri. Ngalah, ngampuni adalah kebesaran di dalam diri. Detoksifikasi yang pertama, miliki kasih agape dan miliki teladan. Yang kedua, miliki hati Bapa dan miliki teladan hati Bapa. Saudara yang di keluarga menjadi solusi bagi seluruh keluarga. Saudara yang ada di gereja menjadi solusi bagi umat yang Bapak Ibu Saudara layani. Demikian di masyarakat, di bangsa ini. Saudara bukan hanya menghimbau, kemudian mengarahkan orang untuk prokes, tetapi juga berusaha ke dalam diri untuk detoksifikasi diri dan orang lain. Dengan demikian, saudara tidak sendirian melakukan tugas ini, tetapi bersama-sama kasih musuh dan berbuat baik kepada mereka, sekalipun itu berpaham radikalisme, intoleran, sekalipun pernyataannya itu pernyataan-pernyataan yang menimbulkan sara,
pernyataan-pernyataan yang menimbulkan perpecahan. Tugas kita adalah mendoakan mereka. Tugas kita adalah memberi teladan kepada dunia. Jika para teroris perusak itu memberi pesan untuk menghancurkan segala sesuatu sebagai ibadah, maka Bapak Ibu Saudara punya pesan kepada dunia, yaitu berbuat baik, mengasihi musuh, dan mereka semua pantas dikasihi. Kita melihat bukan hanya sisi kemanusiaan. Orang yang memiliki hati Bapa dan memiliki kasih Kristus melihat utuh bahwa tubuh, jiwa, dan roh seseorang itu perlu ditolong, perlu dibantu, perlu diarahkan, perlu dirawat. Saudara yang baik mendengar bagian firman Tuhan ini, lalu mengambil keputusan melakukan, dimuliakanlah Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam hidupmu, sebab untuk itulah alasan Bapak Ibu Saudara tinggal dalam dunia ini. Amin. Hidup Jemaat 249 bait pertama kedua sebagai respon bagian firman Tuhan yang kita sudah dengar, serikat persaudaraan. Bapa yang menghendaki hidup kami menerima kasih Kristus dan hati Bapa, ialah kami menjadi orang percaya yang percaya bukan biasa-biasa datang ke gereja dalam kehidupan yang rutinitas, karena dosa di mata Tuhan bukan hanya pelanggaran tetapi akarnya terpisah dengan Allah, tidak memiliki kasih Allah dan tidak memiliki hati Bapa. Engkau Tuhan Yesus yang mengasihi, mengampuni kami, berbuat baik kepada kami ketika kami masih berdosa. Dan saat pagi hari ini kami doakan, kami sebut nama orang yang membenci aku, membenci keluarga, membenci pelayan-pelayan Tuhan. Aku mengampuni mereka yang masih berdosa, yang masih berjuang, yang menghancurkan pekerjaan pelayan. Bapa Maha Kudus, mampukan setiap kami mengubah orang-orang yang dalam tanggung jawab kami di keluarga, rumah tangga, di gereja, di masyarakat, dengan kami memberi teladan, dengan kami mempertemukan mereka dengan Kristus hingga memiliki kasih Kristus dan kami Bapa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau yang menjadikan kami pelayan-pelayan di dalam keluarga, di dalam gereja,
memperlengkapi kami dengan Roh Kudus, sehingga kami diperbaharui hati pikiran kehendak kami, sehingga setiap kami memiliki hati yang baru, bukan hati kami tetapi hati Bapa, bukan kehendak kami tetapi kehendak Kristus, bukan perbuatan kami, gagah kuat kami, tetapi Roh Tuhan yang memampukan kami. Terima kasih ya Tuhan, agar firman-Mu tidak berlalu daripada kami mau merenungkan di antara kami, jika firman-Mu dan kebenaran-Mu nyata yang menyatakan dalam diri hari ini Bapa, kami mau mengaku di hadapan. Aku berdosa di hadapan. Pikiran kami terkadang sempit, kadang emosi mengalihkan perhatian, membenci orang. Kami tidak bisa berbuat baik sedikit. Aku mengaku bertobat ya Tuhan, dan aku mau dibaharui oleh Tuhan. Dengan demikian kami sedang memproklamasikan kehidupan, detoksifikasi dalam kehidupan kami secara rohani, agar ini menular ke dalam kehidupan keluarga kami, di gereja di mana kami melayani, di masyarakat di mana kami ada. Maka kami yang mengalami pembersihan dari Tuhan, mengalami kasih Tuhan dan mengalami kebaikan hati Tuhan, berdoa bersama untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun di pekan ini, Bapak Andre Ferdian Yakub, Pak Willy Manusama, Pak Martin David Valentinus Yadian, Saudara Victory Christian Mau, Bapak DFMD Maliangkai, Saudara Raja Filipus Situmorang dan Neti Validasi Tongkul ke dalam tangan kasih. Tuhan yang menciptakannya, demikian menciptakan hati dan kemurahan yang baru dalam kehidupan mereka, menjalani pekerjaan pelayanan lebih lagi maksimal karena memiliki prasyarat, memiliki kasih dan hati Bapa. Kami juga doakan yang sakit dalam masa pemulihan, Bapak Robert Pagidi, Saudara Christian Manusama, Saudara Erik, Saudari Mariani Abu Golong, Bapak Henry Tambur, Bapak Lumban Gaul, Bapak Panangtua Emas Situmian, Ibu Panangtua Dwi Setio Budiwati, keluarga Bapak Panangtua Tensi Situmorang, keluarga Bapak Panangtua Siennya. Tuhan, kami yakin dan percaya, Kau bukan hanya turut merasakan apa yang dirasakan oleh keluarga dan saudara-saudara kami, tetapi mukjizat itu nyata, dan kami yakin dan percaya Engkau bukan hanya menguatkan, memulihkan, tetapi memberikan hati yang baru dengan kehendak yang baru di dalam Tuhan, sehingga visi-visi PKO pelayanan, PKO Taman Sekunder Indah, masyarakat Sekunder dan sekitarnya, bangsa negara ini diberkati oleh mereka dan kehidupan kami dalam komunitas ini. Terima kasih ya Tuhan, seluruh panatua, Pak Pendeta, segenap keluarga Tuhan memberkati dengan melayani berdasarkan kehendak Kristus, hati Kristus, kemuliaan Bapa, sehingga kuasa supernatural yang dahsyat itu mendahului jalan dan memberi kemudahan, menyertai, melindungi, menuntun kehidupan mereka dengan kekuatan yang dahsyat daripada. Terpuji mulia nama-Mu Tuhan, kami mengucap syukur meskipun pandemi masih ada. Kami yang mempelopori, menyerukan protokol kesehatan, kami juga memiliki habitus kebiasaan baru, dan sebagai sakramentum, yaitu rahasia yang diperintahkan oleh Allah, kami hidup egaliter apa adanya. Kami hidup dalam kesederhanaan, seraya memberi solusi, mulai dari dalam diri, bersih-bersih diri dari dalam, sehingga kami mampu menjalankan tugas bersih-bersih dalam keluarga dan bersih-bersih di semati negara tercinta Indonesia. Kami doakan pemerintah yang juga mengurusi kelangsungan,
negara bangsa ini dengan membersihkan penumpang gelap, mereka yang lahir untuk mendirikan tujuan negara yang berbeda dengan paham radikalisme dan tindakan intoleran ini. Mereka semua dirawat Tuhan melalui negara tercinta Indonesia dengan penegak hukum melakukan tindakan preventif pencegahan, pengarahan, pendampingan, pembinaan. Mereka kembali ke jalur Tuhan di masyarakat ini. Demikian tindakan yang terukur, yang tidak menimbulkan dampak yang semakin luas menghancurkan negara. Terima kasih ya Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa hal-hal yang tidak baik di negara ini, sakit penyakit politik, kepentingan diri dan semua hal yang merusakkan tatanan ini, Tuhan bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan yang memelihara masyarakat umat yang terdampak penyebaran pandemi ini. Demikian jemaat yang mengalami kondisi keadaan ini, Tuhan memberikan kesehatan sehingga menjadi penyintas COVID dan menjadi solusi bagi kehidupan lain. Dalam segala sesuatu kami mengucap syukur karena kami tidak akan terpisahkan dari kasih Tuhan, dan kami sedang berupaya memelihara dan menyampaikan kasih Tuhan itu dalam kehidupan lain. Terima kasih ya Tuhan. Inilah syukur doa kami dalam Kristus Yesus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami dari kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Warta jemaat, jadwal kegiatan sepekan. Persekutuan wanita hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 bertempat online dilaksanakan di gereja, waktu jam 19.00 WIB. Pelayan firman Pendeta Mike Sayatapi, liturgos Ibu Shirley. Kebaktian rumah tangga hari Rabu tanggal 23 Februari 2022, tempat online gereja, waktu 19.00 WIB. Pelayan firman Pendeta Sarjana Pasar Besi, liturgos Ibu Penatua Maria Ayal. Penata layanan hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 bertempat di Penatua Megawati Papahan, waktu 19.00 WIB. Pelayan firman Penatua Maria Ayal. Warta tambahan, seluruh jemaat dan seluruh majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Pendeta Yoga Wiono. Kiranya Tuhan memberkati Bapak dan keluarga dan dalam pelayanan. Menginformasikan kepada seluruh jemaat, dikarenakan ibadah minggu yang masih dilakukan secara online atau streaming, majelis jemaat akan melakukan pengambilan persembahan ke rumah, atau jemaat dapat melakukan transfer ke rekening yang tercantum di warta, dan juga bisa mengantarkan langsung ke gereja. Menginformasikan kepada jemaat, akan dibagikan kartu iuran PTBJ periode Januari 2022 sampai dengan Desember 2025, dan diharapkan jemaat untuk dapat membayarkan PTB yang akan digunakan bagi pelayanan di gereja GKU Taman Cikunir.
menghimbau kepada seluruh anggota jemaat bahwa renungan harian 4M Sinode GKO dan renungan harian jemaat bertajuk Senandika Gembala yang telah dikeluarkan oleh Sinode GKO yang dibagikan setiap pagi dan malam. Mohon supaya jemaat dapat melakukan saat teduh di rumah bersama keluarga. Laporan keuangan jemaat. Saat ini laporan keuangan kas fisik dan bank, total kas di bank 12.467.846, total kas cadangan 1.062.000, total kas per 15 Februari 13.529.846. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pemberian persembahan jemaat, persembahan tetap bulanan jemaat, dan persembahan persepuluhan, serta ucapan syukur yang telah Bapak Ibu berikan. Kiranya Tuhan Yesus sumber berkat memberkati Bapak dan Ibu sekalian. Bapak Ibu kekasih Kristus, kita tiba di penghujung akhir ibadah minggu utama pagi hari ini. Seraya memandang ibadah sejati tetap berlangsung. Saudara, untuk mengakhiri ibadah ini, saudara diundang bangkit berdiri. Kita bersama menyanyi dari Kidung Kesan 561 bait pertama kedua, Tuhan tolonglah bangunkan iman. Kekasih Kristus yang telah mendengar firman Tuhan, yang telah mengambil keputusan agar lebih lagi dapat mengasihi, mengampuni musuh yang melakukan hal yang buruk dalam kehidupan kita, dengan memiliki kasih Kristus, memiliki hati Bapa. Saudara, kerja di firman Tuhan dalam hidupmu. Untuk itu bukalah hatimu, terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan pengasihan Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus Allah yang tinggal, yang tetap dalam hidup, menyertai, memberkati dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita menyanyi bersama dari nyanyian Kidung Kesan 561 baitnya yang keempat.
kasih Kristus yang ibadah tetap di rumah masing-masing, tetap jaga protokol kesehatan dengan ketat, sehingga tetap beriman, imun dan aman. Jangan lupa detoksifikasi rohani dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat hari Minggu, salam sehat, salam kasih. Hari Minggu.